Kembali lagi bersama Rahman AJP, tentunya membahas seputar lobet. Kali ini kita akan membahas tentang makanan burung lobet agar cepat birahi. Oke, langsung saja simak video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salah satu penunjang burung lobet cepat birahi dan cepat kawin adalah makanan burung lobet. Sebenarnya ada juga faktor lain, yakni usia. Namun sebagian lobet mania meyakini makanan burung lobet yang paling berperan dalam membuatnya cepat birahi dan langsung kawin. Cepat lambatnya kawin sepasang lobet dipengaruhi oleh usia dan kecocokan. Kemudian ditunjang dengan pakan ekstra puding. Maka lobet jantan akan birahi dan ingin kawin saat melihat betina. Begitu juga betina melihat jantan langsung pengen kawin. Apa saja sih makanan burung lobet yang bisa membuat cepat birahi? Ada banyak varian makanan yang menunjang birahi lobet. Beberapa di antaranya adalah makanan yang berasal dari alam seperti sayur-sayuran, buah, biji-bijian, vitamin, dan suplemen. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu makanan apa saja yang membuat bikin makanan burung lobet cepat birahi. Untuk membuat lobet cepat birahi atau cepat kawin, Anda bisa memberikan berbagai jenis makanan. Sebagian besar makanan ini alami, tapi ada juga yang sudah jadi atau biasa disebut vitamin dan suplemen. Anda bebas mau memberikan makanan alami atau buatan pabrik. Namun, kalau mau tanpa efek samping, Anda bisa memberikan pakan yang alami saja. Ya, walaupun tetap ada efek sampingnya juga. Jadi, pilih-pilihlah makanan lobet yang sesuai dan kebutuhan saja. Silakan simak makanan berikut untuk lobet agar cepat birahi. Pertama, pakan asinan. Kebutuhan kalsium lobet dapat tercukupi bila diberi tulang sotong atau bisa juga batu bata merah. Pemberian tulang sotong bisa secara utuhan atau dihaluskan kemudian dicampur dengan millet. Bata merah juga demikian, pemberiannya bisa utuhan atau dihaluskan terlebih dahulu. Nah, dari dua pakan asinan ini dipercaya bisa membuat lobet cepat birahi. Sesekali coba berikan tulang sotong, biasanya lobet akan langsung kepo saat melihat burung betina. Begitu juga dengan lobet betina, dia akan langsung tertarik saat digoda pejantan. Kedua, biji-bijian. Makanan burung lobet yang utama sejatinya adalah biji-bijian. Namun karena hidupnya di alam, sehingga tumbuhan yang lain juga ikut dimakan. Kalau berbicara tentang biji-bijian kesukaan lobet, sudah pasti jawabannya sebagai berikut. Yang biasa kami berikan ke lobet adalah millet putih, gabah Bangkok, gabah beras merah, millet merah, jawawut, dan kuaci atau biji bunga matahari. Dengan perbandingan seperti video sebelumnya, silakan disimak saja. Kandungan di dalam biji-bijian tersebut yaitu protein dan vitamin. Fungsinya untuk menaikkan suhu tubuh agar selalu hangat dan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Ketiga, jagung muda. Tahukah Anda, jagung muda sangat cepat membuat lobet birahi. Oleh karena itu, pemberian jagung harus diperhatikan. Kalau kebanyakan jagung, burung bisa over birahi. Selain itu, burung bisa sulit diatur. Kalau di dalam sangkar, burung birahi akan sering gestang atau gesek tangkringan. Apa yang dimaksud lobet gestang tangkringan? Kondisi ini memperlihatkan burung lobet sudah tidak kuat menahan birahi sehingga dia sampai menggesek-gesek kelaminnya di tangkringan. Untuk biasanya, diberikan saat pasangan siapan atau pos burung posisi gemuk-gemuk. Jadi bisa menghasilkan telur yang maksimal.
Untuk kami biasanya memberikan jagung pada saat lolo anakan saja, tapi memberikan jagung muda pada saat penjodohan juga tidak masalah. Silakan dipilih sendiri, teman-teman mau menggunakan metode yang mana. Keempat, kangkung. Pasangan jagung muda adalah kangkung. Ini jadi jenis makanan terbaik lovebird biar cepat birahi dan kawin. Kangkung sudah menjadi makanan di penangkaran setiap hari. Makanan ini terbilang stabil, artinya walau lovebird birahi tapi tidak sampai over birahi. Kesejukan kangkung baik bagi tubuh lovebird. Kangkung mempunyai sifat sejuk, sehingga kalau lovebird makan kangkung, nanti kesejukan tersebut bisa dirasakan sampai ke meridian usus dan lambung. Kandungan vitamin A dan vitamin C pada kangkung tinggi sekali. Kebutuhan vitamin A sebanyak 70% dan vitamin C sebanyak 51%. Dapat terpenuhi cuma dengan mengonsumsi kangkung. Selain itu, kangkung rendah kalori, sehingga tidak membuatnya gemuk. Kami biasanya memberikan kangkung setiap 1 minggu sekali, diberikan secukupnya saja. Kelima, pakan kemasan atau racikan. Kalau Anda melihat ke beberapa toko online, Anda akan mendapati salah satu atau banyak pakan kemasan yang berisi racikan. Untuk di kandang Rahman AJB tidak menggunakan pakan kemasan, hanya menggunakan pakan racikan sendiri. Silakan teman-teman menggunakan metode yang mana yang sesuai dengan ternak lovebird Anda. 6. Vitamin. Ada vitamin yang biasa dijual-jual di toko-toko untuk membuat lovebird cepat birahi, cepat produksi, cepat kawin, dan cepat bertelur. Silakan Anda membeli vitamin tersebut. Untuk di Rahman AJB tidak menggunakan vitamin. Kalau teman-teman akan menggunakan vitamin, silakan saja, karena itu bersifat vitamin, jadi tidak apa-apa, silakan membelinya. 7. Kecambah. Protein di dalam kecambah 19% lebih tinggi dari kandungan protein kacang hijau. Saat proses kecambah terjadi hidrolisis protein yang menyebabkan kadar asam amino di dalam kecambah meningkat. Manfaat kecambah untuk lovebird bisa meningkatkan kesuburan dan bagus untuk produksi. Alasan lovebird mengandung vitamin E alfa yang bisa meningkatkan kesuburan lovebird ternak. Sempat pernah mencoba, tapi lovebird di kandang tidak doyan, jadi kami stop. Kalau teman-teman lovebirdnya ada yang mau, silakan saja dilanjut seperti manusia saja, makan kecambah biar cepat produksinya. Dengan menggunakan metode di atas, diharapkan teman-teman dalam berternak lovebird dilancarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan memanen biola blue dari indukan biola blue dengan biola Ewing green split blue, karena ini posisi sudah bertelur dan beranak cuma satu, jadi kita langsung saja panen ya. Kita lepas dulu pakannya gitu. Kita lihat sudah bertelur. Dengan 6 butir, semoga bisa jadi semua biar banyak anaknya. Nah, itu anakannya tuh ya. Oke, kita lepas dulu pakan dan minumannya. Oke, sudah kita lepas, langsung saja kita panen karena cuma satu. Langsung saja.
Itu kelihatan. Oke, udah keluar. Sudah keluar, langsung saja kita panen. Biola blue lumayan, 1 ekor, gemuk ini ya posisinya. Biola blue dari indukan Biola blue dengan Biola Ewing Green Split Blue. Normal, packingnya juga normal juga. Mata sebelah ini juga normal, tidak ada yang cacat. Oke, langsung kita masukkan. Lumayan 1 ekor buat ganti millet. Dan jangan lupa kita bersihkan, kita ambil alatnya dulu. Oke, setelah kita panen langsung saja kita bersihkan dahulu sisa-sisa dari peranakannya ya, sisa-sisa kotoran-kotoran yang menempel kita bersihkan dahulu biar lebih bersih. Ini juga nanti dicuci, nanti juga ditambah bahan sarang, jangan lupa karena ini sudah bertelur kembali. Hati-hati jangan sampai kena telur. Cukupnya saja pembersihannya. Nanti diberi sarang, nanti dia akan menaruh sarang sendiri. Yang penting kita bersihkan dulu. Itu indukannya, Biola blue dan Biola Ewing Green. Ini baru pertama netas cuma 1, biasanya lebih dari 3. Tapi nggak apa-apa, mungkin proses res ya, proses res pasti ada. Tuh, ada telurnya 6. Oke, sudah. Kemudian kita jangan lupa bersihkan kaca ya, ini udah kotor banget. Kita bersihkan kacanya terlebih dahulu. Oke, kita tutup dulu supaya tidak mengganggu pengeramannya. Oke, ini kacanya sudah kita bersihkan, kita pasang kembali. Oke, sebentar kita buka dulu karena sepertinya ini sarangnya kurang. Kita kasih kembali batang kelapanya. Oke, udah kita tutup biar dia mengeram kembali. Ini indukannya. Sekalian kita nanti bersihkan kandangnya karena ini udah seminggu posisi. Tuh masih pantatnya masih gede, sepertinya masih bisa bertelur kembali. Ini pejantan tangguh. Oke, kita akan menaruh batang kelapanya. Sebentar, kita stop dulu. Oke, sepertinya 2 batang cukup. Kita masukkan saja langsung biar dia nanti langsung bisa membuat sarang. Nanti tulang sotongnya juga akan habis, ini kita taruh juga. Oke, sudah kita taruh batang kelapanya. Oke, terus ini hasil panen kali ini 1 ekor Biola blue. Oke, terima kasih, semoga menikmati video kali ini. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird
Kali ini kita akan membahas seputar penyakit-penyakit dan penanganan yang harus dilakukan saat lovebird terkena penyakit. Simak video berikut ini. Bagaimana cara mengetahui lovebird yang sedang sakit? Sebenarnya penyakit lovebird mempunyai ciri-ciri khusus. Secara kasat mata, Anda dapat melihat apakah lovebird Anda sedang sakit atau tidak. Namun kemampuan seperti ini terkadang tidak dimiliki oleh semua orang. Apalagi orang yang baru terjun ke dunia lovebird atau baru membeli lovebird. Kendati demikian, Anda tak perlu khawatir. Kami akan membantu Anda menunjukkan ciri-ciri lovebird yang sedang sakit, penyakit-penyakit lovebird, dan cara penyembuhannya. Namun yang terpenting adalah mengetahui ciri-ciri lovebird yang sakit terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyakit yang sering diderita lovebird, dan terakhir cara penyembuhannya. Ciri-ciri lovebird yang sakit. Pertama, mata lovebird mengeluarkan cairan. Lovebird yang sakit dapat diketahui dari matanya. Kalau mata lovebird mengeluarkan skretum atau cairan yang tidak biasa seperti menangis, bisa dipastikan bahwa lovebird tersebut sedang sakit. Setelah itu biasanya mata lovebird akan berubah warna sayu, terpejam, bahkan bengkak. Kedua, lubang hidung lovebird keluar ingus. Seperti halnya manusia, lovebird yang sakit, terutama sakit flu, akan mengeluarkan ingus di bagian lubang hidung. Hal ini akan menyebabkan lovebird bersin-bersin, mendengkur, dan lovebird tak akan bisa bernafas secara normal. Kalau sudah demikian, biasanya lovebird sering membuka paruh karena sesak nafas. Tiga, lovebird tidur menghadap sayap. Pola tidur lovebird juga menggambarkan dia sedang sakit. Seperti halnya saat kepala lovebird dihadapkan ke sayap, berarti lovebird tersebut sedang sakit flu atau panas. Pola ini biasanya diikuti dengan bagian mata yang tidak tertutup secara penuh. Empat, lovebird cabut bulu. Loh, jika lovebird Anda sering mencabuti bulunya sendiri, berarti lovebird Anda sedang sakit atau stres. Selain stres, bisa jadi di bagian dalam bulunya juga terdapat kutu yang sangat mengganggu. Keenam, sayap dan bulu lovebird kusut. Jika sayap dan bulu lovebird Anda terlihat kusut atau lunglai, bisa jadi lovebird Anda sedang menderita suatu penyakit. Ciri-ciri penyakit seperti ini sering nampak pada sebagian besar burung kicau. Keenam, sendi tulang lovebird bengkak. Meski sendi tulang lovebird tidak terlalu terlihat, tapi jika lovebird Anda sedang sakit, biasanya sendi-sendi tulangnya akan membengkak. Sebagian lovebird yang menunjukkan gejala ini akan mengalami perubahan bentuk struktur tulang. Ketujuh, perubahan kulit lovebird. Kulit lovebird yang sedang sakit bisa mengalami perubahan yang signifikan. Sepertinya munculnya kutil dan bercak putih di bagian yang tidak tertutupi bulu. Biasanya kulit yang terserang penyakit adalah bagian mata, pangkal paruh, dan kaki. Delapan, tonjolan di tubuh lovebird. Terkadang lovebird yang sakit akan mengeluarkan tonjolan aneh di salah satu bagian tubuhnya. Jika dilihat, tonjolan itu memang tampak asing, terutama bagian dadanya.
9. Kotoran lovebird jadi cair. Sebagian besar lovebird yang sakit akan mengeluarkan kotoran yang begitu encer mirip dengan cairan. Kalau manusia, tanda-tanda seperti ini sering disebut sebagai diare. 10. Nafsu makan berkurang. Waspadalah jika melihat lovebird Anda mengalami penurunan nafsu makan, sebab itu merupakan tanda-tanda lovebird yang sedang sakit. 11. Lovebird sempoyongan. Lovebird yang sakit dapat diketahui dengan caranya bertengger. Jika lovebird terlihat sempoyongan atau lebih suka di lantai sangkar, kemungkinan besar lovebird tersebut sedang sakit. Selain itu, lovebird akan terlihat murung dan tidak terlalu aktif bergerak. 12. Lovebird banyak minum. Lovebird yang banyak minum tidak menandakan dia sedang sehat, melainkan sebaliknya. Lovebird yang minumnya berlebihan merupakan ciri-ciri lovebird sedang sakit. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri lovebird yang sedang sakit, saatnya Anda mewaspadai beberapa penyakit yang sering diderita lovebird. Setidaknya terdapat beberapa penyakit lovebird yang dapat membahayakan nyawa lovebird. Berikutan ulasan selengkapnya. Jenis penyakit lovebird dan penanganannya. Pertama, penyakit mata atau snot. Penyakit mata atau snot, jangan sepelekan penyakit mata pada lovebird atau biasa disebut snot. Walaupun kelihatannya memang tidak terlalu berbahaya, kalau dibiarkan begitu saja, penyakit snot bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan tak biasa pada mata lovebird. Seringkali hanya sebelah mata yang terkena penyakit snot. Kemudian, kalau sudah parah, dua-duanya akan terkena penyakit yang sama. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya, lovebird dijauhkan dari burung lainnya karena penyakit ini menular. Menghentikan proses memandikan dan penjemuran lovebird. Kalau mau menjemur lovebird, sebaiknya dilakukan sebentar saja, sekitar 1-2 jam pada pagi hari. Tempatkan lovebird di tempat sepi dalam keadaan dikerodong setengah, agar tidak terkena terpaan angin secara langsung. Memberikan lovebird antibiotik serta vitamin setiap hari pada air minumnya untuk memulihkan kondisi lovebird. Memberikan obat antibiotik berbentuk injeksi dan sudah terbukti keampuhannya. Memberikan obat khusus snot atau salep sindosentrol yang dapat dibeli dari toko burung terdekat. Obat tersebut dapat dioleskan menggunakan tisu pada bagian mata lovebird. Selain itu, Anda dapat memberikan obat tetes mata no snot agar mata lovebird tidak bengkak dan berair. Memberikan obat tetes mata aletrol. Obat tetes mata Vitobel, Ermalxitepin, Chloraphenesinol atau salep mata, tablet tonis treasure yang sudah dihaluskan. Atau memberikan obat tetes biosnot yang terbukti ampuh menyembuhkan penyakit snot pada lovebird. Memberikan makanan biji-bijian seperti millet merah, millet putih, dan canary seed. Ditambah lagi ekstra puding seperti egg food dan jagung. Dan sebaiknya pakan kangkung dihentikan terlebih dahulu. Kotoran dalam sangkar harus selalu dibersihkan secara rutin. Sebagai tindakan pengamanan, Anda bisa menyemprotkan air rebusan daun sirih pada sangkar. Tujuannya untuk membunuh bakteri agar tidak berkembang
di dalam sangkar. Anda sendiri harus selalu menggunakan sarung tangan agar terhindar dari bakteri yang menyerang lovebird. Dua, gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan pada lovebird ditandai dengan keluarnya cairan kental pada lubang hidungnya. Biasanya lovebird juga sering membuka paruh karena kesulitan bernafas. Penyakit ini disebabkan karena penyebaran bakteri E. coli dan virus Mycoplasma yang banyak dijumpai pada buah dan sayuran. Oleh karena itu, sebelum memberikan pakan sayuran atau buah, sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Cara penyembuhan dan penanganan. Lovebird yang sakit harus dipisahkan dari burung lain agar tidak menular. Membersihkan sangkar secara rutin, kalau perlu disemprot dengan rebusan air daun sirih agar bakterinya mati. Anda juga bisa mengganti daun sirih dengan tembakau atau cengkeh. Memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari. Jangan lupa membersihkan buah dan sayuran sebelum diberikan ke lovebird. 3. Penyakit kutu. Lovebird yang jarang dimandikan dapat terkena penyakit kutu, terlebih kalau sangkarnya jarang dibersihkan. Maka kutu-kutu akan semakin nyaman berkembang biak di bulu-bulu lovebird. Lovebird yang terkena kutu akan tampak gelisah dan sering mematuki bulunya. Selain itu, lovebird tidak mau diam dan selalu kelabakan di dalam sangkar. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya, Anda dapat menyemprotkan rebusan air daun sirih pada bulu-bulu lovebird. Pertama, siapkan 6-10 lembar daun sirih, 1 sendok kapur sirih, serta semprotan. Setelah itu, rebus daun sirih dan kapur sirih dalam air 2 liter. Kemudian biarkan air rebusan tersebut mendingin dengan sendirinya. Lalu masukkan ke dalam semprotan. Terakhir, semprotkan air tersebut ke tubuh lovebird sampai basah kuyup dan bilas menggunakan air bersih. Empat, penyakit bubul. Penyakit bubul seringkali menyerang bagian kulit lovebird. Dampaknya kulit lovebird terutama kaki akan terlihat bengkak, kukunya memanjang serta tidak wajar, dan sisik pada kaki akan melebar. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang hidup di sangkar. Jadi mulai dari sekarang, rutinlah dalam membersihkan sangkar agar burung kesayangan Anda tidak terjangkit berbagai jenis penyakit. Untuk cara penyembuhannya, Anda bisa menyembuhkan kaki lovebird yang terjangkit penyakit bubul dengan memberikan obat merah. Selain itu, Anda juga dapat memberikan obat anti kutu pada kakinya. Jangan lupa untuk membersihkan sangkar, terutama bagian tempat bertengger dan lantai sangkar. Kelima, penyakit patek. Penyakit patek disebabkan oleh beberapa virus cacar. Virus ini tidak hanya menjangkit lovebird saja, melainkan jenis burung lain juga, seperti burung elang, burung hantu, burung pipit, ayam, dan kalkun. Di samping itu, cara kerja virus ini juga cukup mengesankan. Dia merangsang lapisan atas kulit untuk tumbuh pesat. Hal ini menyebabkan jaringan baru segera mati dan membentuk kutil. Virus cacar sendiri bisa masuk ke tubuh lovebird melalui berbagai perantara. Di antaranya, nyamuk yang sudah terinfeksi, lalat, burung terinfeksi, permukaan kulit terabrasi atau selaput lendir, dan air serta makanan yang telah kontaminasi. Penyakit cacar dibedakan menjadi 2, yaitu kering, permukaan kulit, dan basah. Penyakit cacar kering. Penyakit ini menyerang kulit, seperti kutil yang muncul di mata, pangkal paruh, dan kaki. Lovebird yang sudah terkena penyakit ini akan terlihat lesu, nafsu makan menurun, nafas tersengal-sengal, dan gangguan penglihatan. Meski begitu, Anda tak perlu khawatir karena lovebird dapat sembuh. Proses penyembuhan 2-4 minggu seperti sedia kala.
asalkan dia mampu makan dan mengonsumsi vitamin. Penyakit cacar basah. Untuk penyakit cacar basah akan ditunjukkan dengan adanya bercak putih atau plak yang berkembang pada selaput lendir di mulut, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Dengan begitu, hewan peliharaan Anda akan mengalami kesulitan makan dan mungkin saja gangguan pernapasan. Namun, Anda tak perlu takut karena penyakit cacar basah lebih sering menyerang ayam dan kalkun domestik, bukan pada lovebird. Untuk cara penyembuhannya, pisahkan burung yang terjangkit virus cacar dari burung yang lain, memberikan obat cacar khusus untuk burung lovebird untuk membunuh virusnya, memberikan ACC Blue atau obat biru buat ikan atau Getamisin 0,1%, memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari, membersihkan sangkar secara rutin. Keenam, penyakit nyilet. Penyakit nyilet ditandai dengan tubuh lovebird yang kurus. Bagian daging pada dada menyusut dan bagian tulang dada terlihat meruncing, sehingga banyak orang menyebut dada tajam atau silet. Secara kasat mata, lovebird yang sakit nyilet, bagian dadanya akan tampak menonjol atau prominent breastbone. Penyebab penyakit nyilet sering diidentikan karena kekurangan gizi, padahal tidak selalu demikian. Lovebird nyilet juga bisa disebabkan oleh penyakit gondok, kurangnya porsi makan, keracunan logam berat, masalah pada paru, gangguan parasit, cacing gelang, giardia, lalat, kutu, dan tungau kulit. Infeksi oleh bakteri, jamur, dan virus. Dan beberapa penyakit lain seperti PDD, proventricular dilatation disease, aspergillosis, psittacosis, avian tuberculosis, candida, avian polioma, serta WNV atau West Nile virus. Saya juga tidak tahu bahasa apa itu. Untuk cara penyembunyiannya dan penanganannya, burung dipindahkan ke sangkar yang telah digerodong atau biasa disebut kita karantina, menghentikan proses mandi dan penjemuran, memberikan obat khusus nyilet seperti spirulina dan Megabuck, katanya yang paling manjur merek Megabuck, dan kemudian membersihkan kotoran burung setiap hari. Tujuh, penyakit tetelo. Penyakit tetelo adalah penyakit yang menyerang sistem saraf burung. Biasanya ciri-ciri lovebird yang terkena penyakit tetelo yakni sering menggeleng-gelengkan kepala seperti terkena stroke. Untuk cara penyembuhan dan penanganannya adalah menghentikan proses memandikan dan penjemuran lovebird. Kalau mau menjemur lovebird sebaiknya dilakukan sekitar 1 jam saja pada pagi hari. Tempatkan lovebird di tempat minim suara dalam keadaan dikerodong setengah, agar tidak terkena terpaan angin secara langsung. Memberikan makanan bergizi dan vitamin setiap hari serta obat khusus saraf yang dijual di toko burung terdekat. 8. Penyakit kaki lemas. Sebagian orang pasti pernah menjumpai kaki lovebird yang tiba-tiba lemas, sehingga tak mampu bertengger di atas pijakan. Lovebird yang kakinya lemas lebih sering terdiam di lantai sangkar dan intensitasnya kicauannya berkurang. Untuk cara penyembuhannya, pertama lovebird dipisahkan dengan jenis burung yang lain, lalu mengompres kaki lovebird menggunakan air hangat, kemudian dilanjutkan dengan mengurut kaki lovebird menggunakan minyak tawon. Pengobatan ini bisa Anda lakukan 2 kali sehari. Oh iya, jangan lupa untuk melepas tangkringan lovebird selama proses penyembuhan. Kesembilan, penyakit berak kapur. Lovebird yang menderita penyakit berak kapur, kotorannya terlihat memutih seperti kapur. Terkadang kotoran lovebird juga berubah menjadi encer dan berbau tidak sedap. Untuk cara penyembuhannya, Anda dapat menyembuhkan penyakit berak kapur pada lovebird dengan cara memberikan bawang putih dalam bentuk potongan kecil-kecil. Bawang putih yang Anda berikan tidak perlu terlalu banyak,
cukup setengah siung saja. Anda juga bisa mencoba obat lain seperti tetaklor. 10. Lobet stres. Tak hanya manusia, lobet juga bisa stres. Penyakit lobet stres timbul karena lobet terlalu lama hidup menyendiri dalam sangkar. Padahal lobet merupakan burung yang suka hidup berpasang-pasangan. Kalau sudah stres, biasanya lobet gemar mencabuti bulunya sendiri. Untuk cara penyembuhannya, jika lobet Anda masih sendiri, Anda bisa mencarikan pasangan untuknya. Ini penting karena lobet juga suka bereproduksi. Jangan lupa buatkan tempat tidur yang nyaman karena lobet menyukai sangkar yang di dalamnya terdapat kayu berlubang. 11. Egg binding. Egg binding adalah proses bertelur yang tidak sempurna, sehingga telur lobet lengket antara satu dengan yang lainnya. Ini berbahaya karena dapat menyebabkan lobet betina mati. Untuk cara penanganannya, apabila lobet Anda terkena egg binding, maka cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkannya adalah menggunakan minyak goreng. Caranya, masukkan 1 sampai 1 mili minyak goreng pada sepet semacam suntikan untuk meloloh. Lalu lobet dipegang dalam posisi terlentang dan sepetkan atau lolokkan minyak melalui mulut lobet. Tak hanya mulut, bagian anus juga ditetesi minyak goreng dan pijat perlahan sembari ditekan sesekali. Setelah itu lobet dimasukkan sangkar, digantung lalu digelodong. Biarkan sampai besok hari. 12. Lobet lesu dan lemas. Terkadang lobet yang kurang fit akan terlihat lesu atau lemas. Kalau sudah demikian, biasanya lobet malas berkicau dan kerjaannya diam saja di dalam sangkar. Untuk penyembuhannya, jika lobet Anda terlihat lesu dan lemas, Anda bisa memberikan obat spektra atau obat lesu di toko obat burung. Setelah diobati, lobet dijemur lebih lama, dimandikan pada pagi hari dan sore hari. Memberikan sayur dan buah 3-5 kali dalam seminggu. Serta memberikan vitamin di air minum 5-8 tetes. Karena saya belum mengalami, jadi video ini siapa tahu ada yang membutuhkan dan bukan bermaksud untuk promosi. Jadi untuk obat silakan untuk memilih Anda sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan membahas tentang racikan pakan agar tetap lancar dalam berternak dan perawatan yang harus dilakukan saat penjodohan maupun saat indukan loloh anak. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Semakin hari banyak teman-teman yang tertarik untuk berternak lovebird. Alasannya karena burung lovebird sangat diminati masyarakat. Selain warna yang indah, kicauan ngekek lovebird selalu memikat untuk diikutkan lomba. Harapannya lovebird Anda bisa langsung produksi, bertelur, menetas, dan menghasilkan banyak anakan. Untuk kali ini kita fokus pembahasannya hanya pada pakan lovebird, saat ternak, dan perawatan calon indukan dan indukan yang sedang loloh. Racikan makanan lovebird ternak. Dalam pembuatan pakan ternak lovebird, kami menggunakan gelas takar sendiri yang kira-kira seukuran cepuk biasanya yang dijualan di toko-toko burung. Anda dapat melihatnya sendiri di video agar dapat menyesuaikan gelas takar tersebut. Untuk bahan bakarnya, sebagai berikut. Gabah beras merah 30 cepuk, millet putih 5 cepuk, kemudian kenari seed 1 cepuk, kuaci hitam 1 cepuk, lalu gabah Bangkok 1 cepuk, millet merah 1 cepuk,
Jawa Wood 1 cepuk. Cara membuat pakan lovebird ternak. Semua biji-bijian dicampur menjadi satu. Kedua, aduk-aduk menggunakan tangan sampai biji tercampur rata. Kalau mempunyai pemisah biji-bijian dan kulit, habis setelah dicampur diaduk, kemudian langsung saja dibersihkan menggunakan pemisah kulit dan yang masih isi. Kemudian setelah tercampur, Anda dapat memasukkan racikan pakan ternak kepada pakan lovebird masing-masing. Pemberian racikan pakan ternak ini diberikan untuk pakan harian. Entah itu bertelur, menetas, angrem, loloh, sama. Kemudian kelima, apabila lovebird sudah mau mengarami telur, tetap masih menggunakan pakan racikan tersebut. Saat telur menetas juga tetap menggunakan racikan tersebut dan ditambah dengan jagung dan fur. Dengan demikian, pakan ternak lovebird menggunakan 7 bijian yang berbeda. Manfaat dari makanan ini dapat membuat lovebird cepat bertelur. Semua jenis pakan kering, sehingga kangkung dan kangkung saya beri 1 minggu sekali. Anda dapat mencoba ramuan pakan ternak lovebird ini untuk masa telur, pasca ternak, dan juga harian. Namun perlu Anda ketahui bahwa pakan ini mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga Anda harus waspada saat menggunakan pakan ini untuk harian, sebab kelebihan protein juga tidak terlalu baik. Untuk perawatan yang dilakukan pada saat usia 2-3 bulan, yang pertama, utamakan pengemukan badan, karena masih usia pertumbuhan kayak manusia saja lah ya. Masih menggunakan racikan tersebut dan ditimbang fur dan kangkung setiap hari. Kalau bisa setiap hari ganti minuman. Dan kedua, usahakan tempat dan kurungannya selalu kering, jangan basah atau lembab. Ketiga, jemur jika dibutuhkan, nggak perlu dimandikan kecuali sudah terpantau mandi sendiri. Kemudian perawatan lovebird yang usianya 3-4 bulan, utamakan pelatihan otot, yaitu mandi dan jemur, usahakan setiap hari. Sebelum jemur, usahakan penuhi dulu makanannya, terutama kangkung, dan jangan lupa ganti air minumnya. Untuk pakan masih sama menggunakan racikan pakan tersebut. Yang kedua, usahakan satu kurungan itu 1 lovebird. Dan yang ketiga, tempat kurungannya usahakan selalu kering, jangan sampai basah atau lembab. Kemudian untuk perawatan lovebird usia 4-5 bulan, perawatan masih sama seperti di usia 3-4 bulan. Yang kedua, sesekali didekatkan atau boleh dicoba disatukan dalam satu kandang dan tetap dipantau. Kalau semisal saling bertengkar, pisah lagi saja. Dan untuk yang ketiga, ketika sudah terpantau jodoh dan mesra, ambil kembali dan dikasih ke kandang satuan untuk pemrosesan terakhir. Dan yang keempat, perawatan sebelum atau akhir sebelum dimasukkan di kandang ternak. Pantau terus pasangan tersebut. Pastikan kalau pasangan tersebut sudah aman atau jodoh dan mesra. Pastikan pasangan tersebut sudah sama-sama birahi. Pastikan kembali kondisi burung keadaan fit dan sehat sebelum masuk kandang ternak. Kemudian persiapkan kandang dan gelodok. Dan jangan lupa makanannya dengan racikan yang masih sama. Usahakan menggunakan wadah yang cukup menampung banyak pakan. Jadi tidak repot untuk setiap hari ganti makanan. Untuk di Rahman AJB sendiri menggunakan toples. Kemudian untuk perawatan jodohan baru. Yang pertama, kasih pakan racikan masih sama. Kemudian yang kedua, full kangkung setiap hari. Kami memberikan kangkungnya pada pagi hari. Dan yang ketiga, usahakan ganti air minum setiap hari juga. Kalau bisa malam hari atau sesudah subuh itu bagus. Untuk pasangan yang baru jodoh, jangan dikasih jagung dan fur terlebih dahulu ya. Untuk menghindari lovebird mengalami obesitas atau gaji. Untuk burung yang sudah masuk kandang ternak, jagung dan fur hanya diberikan pada saat indukan beranak saja.
Kemudian cara perawatan indukan yang sedang beranak, yang pertama, pakan campuran masih sama. Kemudian yang kedua, full jagung dan fur, dan jangan sampai telat ya. Kalau telat biasanya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti pembantaian anak mati. Ya, seperti itulah, kebanyakan dari anak-anak tersebut pasti mati karena indukan merasa bahwa makanan yang ada itu sudah tidak bisa untuk loloh anakannya. Kemudian yang ketiga, kangkung itu tetap 1 minggu sekali. Kemudian yang keempat, ganti air setiap hari kalau bisa. Dan yang kelima, indukan dibiarkan saja, nggak usah dicek-cek atau dikucel-kucel sampai panen anakan ya. Panen anakan biasanya ada yang full loloh induk, ada yang diambil di umur 14 hari. Setelah netas juga ada, terus umur 21 hari, itu terserah masing-masing peternak mau menggunakan metode yang mana. Semoga dengan racikan dan perawatan bisa membantu teman-teman yang akan berternak lovebird menjadi peternak yang lancar diproduksi. Semoga dengan cara perawatan tersebut juga memperlancar produksi kandang teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB. Video kali ini akan menunjukkan bagaimana cara mengetahui hasil mutasi lovebird secara mudah, sehingga teman-teman nanti bisa memperkirakan anakan lovebird ini nanti seperti apa. Apakah anakannya nanti sesuai harapan atau tidak. Biasanya burung lovebird dipelihara untuk dinikmati suaranya, namun berbeda dengan lovebird. Burung yang indah ini selain dinikmati suara ngekeknya, dia juga sering dipelihara untuk menciptakan warna-warna baru. Itulah mengapa kini lovebird memiliki berbagai jenis warna yang bervariasi. Jumlah spesies hasil mutasi lovebird saat ini sedikitnya terdapat 43 jenis spesies hasil mutasi lovebird yang pernah disilangkan oleh pecinta lovebird. Padahal dulu hanya terdapat 9 spesies murni lovebird. Peningkatan spesies hasil mutasi yang berkali-kali lipat ini tak lepas dari kerja keras penangkaran lovebird di Becky Anderson Bird Farm, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 18 Januari 1997. Saya juga nggak tahu itu siapa, tapi di Google seperti itu. Ya, untuk pertama kalinya Becky Anderson Bird Farm berhasil menetaskan mutasi warna lovebird yang berbeda dari kedua indukan sejenis, yakni lovebird muka salem atau peach face lovebird Agarponis roseolis. Saya juga nggak tahu itu juga. Saya awal ternak juga adanya opalin yaitu biola. Saat itu 2 ekor lovebird muka salem yang disilangkan melahirkan lovebird berwarna hijau dengan muka warna orange. Namun, warna hijau di tubuh lovebird tersebut lebih terang dan warna orange di mukanya menjalar hingga ke seluruh bagian kepala. Hasil mutasi lovebird warna baru inilah yang sekarang disebut lovebird green opalin. Yang saya kenal awal juga opalin yaitu biola. Sejak saat itu, para penangkar lovebird mencoba menyilangkan berbagai jenis lovebird untuk menghasilkan mutasi warna baru. Sayangnya, hasil mutasi warna lovebird masih menjadi misteri hingga sekarang. Warna mutasi bulu lovebird tidak bisa diprediksi karena faktor genetik yang tak sama antara lovebird satu dengan yang lainnya. Cara mengetahui hasil mutasi lovebird dengan software yaitu dengan cara menggunakan web. Langsung saja buka dari contoh saja dari software genetik kalkulator 1.3. Nanti
teman-teman juga bisa memprediksi anakan akan keluar apa dari indukan apa, dengan apa, nanti menghasilkan anak seperti apa. Namun sebelumnya, Anda harus mengetahui setiap keterangan di tabel genetik kalkulator. Simak video berikut ini. Baris pertama, terdapat kolom dengan keterangan 1.0 dan 0.1. Kolom 1.0 untuk lovebird jantan. Kolom 0.1 untuk lovebird betina. Baris kedua, terdapat beberapa kolom keterangan. Simbol adalah lambang sebuah burung atau kode genetik seperti D, duck, ino, lutino, chin, cinnamon, dan lain-lain. Kemudian mutation, mutasi yang tersedia seperti violet, aqua, turquoise, dan lain-lain. Inherit mode, atau disebut pewarisan atau mewariskan dengan kode dari indukan seperti res, recessive, dom, dominan, incomplete dominant, SE, cycling. Kemudian visual, burung yang kelihatan secara nyata atau visual. Kemudian split to 1.0, split dari burung jantan. Kemudian split to 0.1, itu split dari burung betina. Kolom kedua terdapat simbol kamera untuk melihat warna bulu lovebird. Kemudian untuk lingkaran putih di kolom 1.0 dan 0.1 untuk penanda pilihan. Silakan memilih yang sesuai dengan indukan Anda di kolom tersebut, tinggal klik saja. Kemudian untuk generate, yaitu tombol untuk melihat hasil mutasi lovebird yang telah Anda pilih. Kemudian untuk tombol reset, yaitu untuk tombol mengatur ke awal atau dari awal pemilihan hasil mutasi ya. Setelah memahami keterangan di software genetik kalkulator 1.3, Anda dapat mempelajari beberapa istilah genetika terkait mutasi lovebird seperti normal, visual, single faktor, double faktor, fenotip, genotip, dominant, dan resesif. Istilah genetika terkait mutasi lovebird akan kita bahas sebagai berikut. Untuk yang pertama, normal. Normal adalah tipe asli original murni atau tipe burung ketika masih di alam liar. Contohnya, lovebird muka salem atau pitch-faced lovebird atau Agerbornis rosiciolis. Yang normal adalah lovebird berwarna hijau atau green. Setiap jenis lovebird memiliki tipe normal yang berbeda-beda. Tipe normal pada umumnya bersifat dominan, jadi jika induk jantan tipe normal dikawinkan dengan induk betina bukan normal, misalnya seperti lutino, albino, opalin, atau yang lain, maka gen induk jantan bersifat dominan, sehingga gen induk betina akan tertutupi atau resesif oleh gen normal yang dominan. Kendati demikian, ada beberapa kasus tertentu di mana gen normal tidak bersifat dominan. Untuk yang kedua, yaitu visual. Visual adalah tipe individu lovebird yang secara fenotip atau terlihat mata seperti tipe normal, tetapi secara genetik melalui pemeriksaan DNA sebenarnya mengandung dua gen, normal dan gen resesif. Hal ini biasa terjadi pada perkawinan induk A tipe normal dan induk B resesif. Selain itu, karena normal bersifat dominan, dia menutupi gen resesif. Visual juga bisa terjadi antara dua induk yang semuanya bukan tipe normal. Misal, induk jantan dengan gen A yang bersifat dominan dikawinkan dengan induk betina dengan gen B yang resesif. Anaknya secara visual terlihat sebagai gen A, meski dalam darahnya terdapat juga gen B. Dalam ilmu genetika,
Visual adalah individu karir atau pembawa sifat atau gen tertentu, tapi tak muncul dalam penglihatan manusia. Dalam perkawinan silang lovebird atau burung parot lainnya, istilah visual biasanya diikuti dengan kata split atau split two. Misalnya, normal split blue. Ini berarti anakan memiliki warna normal, tetapi sebenarnya secara genetik juga mengandung gen tipe biru. Kemudian yang ketiga adalah faktor. Faktor adalah istilah untuk gen atau pasangan gen alel yang membawa sifat-sifat tertentu. Ada dua jenis faktor di sini, yaitu single faktor atau SF dan double faktor atau DF. Jika alel terdiri atas dua gen yang berbeda atau heterozigot, maka yang muncul adalah single faktor. Misalnya 50% normal dan 50% tipe biru, maka normal termasuk dalam single faktor. Jika alel terdiri atas dua gen yang sama, homozigot, maka akan muncul double faktor. Single faktor dan double faktor ini nantinya juga banyak digunakan dalam mutasi dominan. Kemudian yang keempat adalah fenotip dan genotip. Fenotip adalah penampilan lovebird seperti yang terlihat oleh mata, sama seperti penjelasan visual. Peach face lovebird tipe normal ketika dikawinkan dengan lutino, misalnya, menghasilkan anakan yang terlihat hijau alias normal. Jadi apa yang terlihat di dalam adalah fenotip. Namun tidak semua anakan yang terlihat hijau itu hanya mewarisi gen hijau. Sebagian juga mewarisi gen lutino. Hanya saja tidak terlihat karena bersifat resesif terhadap normal yang dominan. Nah, inilah yang disebut genotip. Keberadaan gen lutino baru bisa diketahui oleh pemeriksaan DNA atau kalau cara mudahnya ya menggunakan cara dikawinkan dengan lutino juga. Apakah gen tersebut membawa lutino atau tidak. Jadi lebih murah tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kelima, dominan dan resesif. Sifat dominan selalu menutupi resesif. Jika burung memiliki gen dominan, dijodohkan dengan burung dengan gen resesif, maka semua anaknya terlihat dengan warna dominan. Meski demikian, sebagian anaknya mewarisi gen resesif. Namun secara visual tidak muncul. Biasanya ditulis dengan A split B. A adalah gen dominan, B adalah gen resesif. Untuk bisa memunculkan sifat resesif sehingga terlihat oleh mata manusia, maka induk jantan dan induk betina yang mau dikawinkan harus memiliki sifat resesif. Jadi kedua induk harus memiliki gen A split B. Demikian beberapa penjelasan tentang istilah dalam mutasi lovebird. Sekarang saatnya kita mencoba software genetik kalkulator 1.3. Nanti akan kita contohkan langsung saja. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke web yaitu genetik kalkulator 1.3. Langsung saja di search ya. Kemudian kita akan mencoba mensilangkan Biola Blue. Ini secara visual. Biola Blue, opalin adalah Biola, dan Blue secara visual. Ini untuk jantan 1.0, kemudian untuk betina kita kasih Biola Ewing. Ewingnya single faktor, mau single faktor tergantung kalian menggunakannya apa. Single faktor berarti single faktor, kalau double faktor berarti biasanya indukannya dua-duanya menggunakan ewing-ewing. Kemudian Biola Ewing split PP dengan jantan Biola Blue dan betina Biola Ewing split PP. Langsung kita saja generate. Hasil dari persilangan tersebut
biola blue dengan biola Ewing split PB yaitu 25%. Ini untuk yang jantan ya. Untuk yang jantan itu bisa jantan dan bisa betina. Ini jantan 1.0 dan 0.10 untuk betina, yaitu dengan perbandingan 25% biola green split blue dan biola untuk 25% selanjutnya yaitu biola Ewing split blue dan 25% selanjutnya biola PB dan 25% selanjutnya biola PB Ewing. Jadi dengan indukan seperti ini bisa menghasilkan biola PB Ewing. Ini juga sudah saya buktikan dengan ternak sendiri, yaitu dengan split PB-nya menghasilkan biola PB Ewing. Jadi untuk teman-teman silakan mencoba menggunakan genetik kalkulator dulu untuk mengetahui apa yang dihasilkan dari pasangan mutasi yang terdapat di kandang kalian. Tapi ini juga mungkin tidak 100% benar, tapi kalau semisal datanya benar, pasti menghasilkan seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam lovebird. Oke, kembali lagi bersama Rahman AJB. Kali ini kita akan bereksperimen. Ini indukan sudah ngelemak ya, saudara-saudara. Ini akan kita eksperimen. Kita akan pisahkan kandang. Kita akan siapkan dulu kandangnya. Kemudian nanti kita ambil burungnya dan kita bersihkan kandangnya dan dipindah ke kandang yang lebih besar. Dan cuma menggunakan gabah merah. Kita coba apakah berhasil. Kita lihat saja kelanjutannya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya akan lepas ini semua dulu, baru nanti kita pindah ke kandang yang lebih besar. Oke, kira-kira kandangnya segini ya, ukuran jumbo, yang kandang kotak yang jumbo ya. Dan nanti masukkan burungnya, kita udah siapkan. Ini mingguan biasa, kangkung. Terus ini pakan hanya gabah beras merah ya, hanya gabah beras merah. Ingat, hanya gabah beras merah. Kita akan uji coba, siapa tahu berhasil menghilangkan lemak pada lovebird tanpa jemur dan hanya menggunakan gabah saja. Oke, kita langsung masukkan saja burungnya. Oke, ini indukan yang akan saya pindahkan ya. Kita langsung tangkap saja. Sebenarnya yang kena lemak adalah betinanya, jadi tetap aja kita semuanya pindahkan saja sekalian. Kita coba ya eksperimen, maka bisa berhasil. Kita ikuti perkembangannya. Oke, kita tangkap dulu. Ini untuk jantannya sebenarnya nggak kena apa-apa ya, lihat nggak berlemak sama sekali. Tapi ini karena betinanya berlemak, kita pindahkan saja. Kita coba eksperimen apakah akan berhasil. Kita langsung saja buktikan. Oke, kita masukkan burungnya.
Oke, sudah saya tangkap, tinggal betinanya. Pada nih ciri-ciri lovebird yang sedang lemak ya, nih tuh gemuk kuat. Ini bukan karena, benar saya posisikan ya burungnya, ini berlemak sekali. Ini bukan bertelur tapi lemak semua. Ini semua empuk harus dikeluarkan, ini semuanya harus dihilangkan ya. Coba kita dengan metode sebagai berikut, itu menggunakan hanya makan gabah dan dibiarkan saja tanpa jemur. Oke, langsung saja kita lepaskan. Ini lemak, ini bukan bertelur, gemuk banget. Ini bisa menghambat proses pemberanakan. Oke, langsung kita lepas saja. Oke, kita lepas biola PB dengan biola Ewing Green. Semoga bisa teratasi ya. Semoga lemaknya cepat menghilang dan bisa beranak kembali. Oke, tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita update untuk menghilangkan lemak pada lovebird dengan metode yang saya coba ya, eksperimen. Ini sepertinya sudah mulai mengecil ya. Ini untuk minggu kedua, udah 1 minggu berjalan, berarti ini udah 1 minggu. Sepertinya udah lumayan ya. Ini udah mulai berkurang lemaknya, itu lihat, udah sedikit ya berkurang. Kita lanjutkan eksperimennya. Terima kasih, tunggu minggu selanjutnya. Oke, ini untuk minggu ketiga ya, udah mulai mengecil. Ini pantatnya udah mulai bagus, tinggal mungkin seminggu lagi ya sesuai perkiraan. Tuh, udah kempes sesuai perkiraan, yaitu 1 bulan. Semoga bisa berhasil. Kita cek lagi nanti minggu ke besok, berarti minggu keempat. Coba kita selesaikan cara menghilangkan lemak tanpa jemur, hanya dengan gabah merah. Oke, lanjutkan minggu selanjutnya. Udah kurus, udah terlihat kurus, udah siap sedikit lagi lah. Tuh. Oke, ini sudah minggu keempat. Sudah saatnya kita masukkan lagi ke kandang kotak. Kita persiapkan dulu, nanti kita semprot dulu sampai basah kuyup biar mudah nangkapnya. Terus juga kita persiapkan dulu kandangnya. Ini sudah minggu keempat, sudah kurus. Kita coba cek, nanti kita pegang ya bagian perutnya. Ini sudah olahraga terus selama 1 bulan. Jadi kesimpulannya, cara menghilangkan lemak menggunakan gabah beras merah tanpa jemur berhasil. Oke, kita selanjutnya langsung saja eksekusi. Semoga bisa langsung bertelur seminggu kemudian. Oke, kita persiapkan dulu kandangnya. Oke, ini kandangnya kita siapkan terlebih dahulu. Kandang kotak plus gelodok.
bata merah, terus sotong, kemudian wadah cepuk, jangan lupa cepuknya tetap masih 2, cepuk dan wadah pakan. Oke, langsung kita saja langsung pasang terlebih dahulu. Pasang di sebelah sini ya. Oke, untuk sementara ini menggunakan gabah dulu ya. Menggunakan gabah dulu sekitar 1 minggu dan airnya masih tetap putih seperti biasa. Oke, kita pasang pakannya terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang pakan dan minumnya. Nanti ini gelodoknya saya kasih pancingan berupa padi ya, jerami. Oke, langsung kita saja tangkap burungnya. Oke, ini burungnya kita langsung pindahkan saja ke kandang kotak atau kandang ternak. Nanti kita lihat perbedaannya. Kita lepaskan dulu pakannya dan sama minumannya dulu. Oke, cara menangkapnya dengan menggunakan air ya. Kita semprotkan saja sampai basah kuyup. Nanti dia akan mudah ditangkap. Terus saja. Sebentar. Terus sampai dia basah kuyup. Nanti biar mudah dalam pengambilan burungnya. Terus sampai dia tidak bisa terbang ya. Ini adalah metode menghilangkan lemak tanpa metode jemur, hanya dibiarkan saja menggunakan kandang kotak besar dan hanya menggunakan gabah merah. Terus sampai basah kuyup. Biasanya nanti dia langsung tidak bisa terbang ya, lebih mudah menangkapnya. Terus jantannya ini adalah Ewing Split Blue, itu terbang terus. Bentar. Oke, lakukan seperti itu sampai basah kuyup. Kita tunggu selanjutnya ya. Ini saya akan semprot dulu sampai selesai. Oke, posisi sudah basah kuyup. Kita tinggal pengambilan burungnya. Langsung saja kita ambil dan siapkan kandang dulu untuk kita jemur. Biar kering dulu, biar nanti kita tahu perbedaannya yang lemak dan setelah menggunakan metode ini. Oke, langsung saja kita tangkap dulu ya. Sebentar. Oke, sudah kita tangkap ya. Tangkapnya pun mudah sekali. Coba teman-teman kalau mau menangkap dengan kandangan yang besar, bisa dengan menggunakan metode kita mandikan sampai basah kuyup, biar mudah dipegang ya, ditangkap. Terus basah kuyup nanti dia susah untuk bergerak, jadi bergeraknya terbatas, jadi mudah untuk dipegang. Oke, kita jemur dulu sampai kering biola bebek yang lemak ini, semoga bisa bertelur kembali. Oke, posisi sekarang dijemur sampai kering. Biarkan dia sampai kering dulu, biar nanti kita baru masuk akan kita taruh di kandang kotak. Oke, kita tunggu selanjutnya. Oke, sudah kita jemur, langsung saja kita pindahkan ke kandang kotak. Oke, sip.
Ya, ini kita pindahkan karena kandang letaknya sudah siap. Semoga bisa bertelur kembali. Ini sudah. Langsung saja kita pindahkan. Oke, ini untuk jantannya ya, Biola Ewing Split Blue. Semoga bisa bertelur dan beranak kembali. Kita buka kandangnya. Oke, oke. Kemudian satu lagi betinanya. Lihat perbedaannya dulu sama sekarang. Sudah pindah tempatnya, sudah enggak udah apa ya gitu, lihat udah apa. Menggunakan metode gabah beras merah hanya bukan, tapi lama ya, sekitar 1 bulan, tapi kita tidak usah ngapa-ngapain, cuma diberikan gabah beras merah kemudian bisa hilang lemak sepenuhnya. Ini oke, rata, udah bagus, sudah siap untuk diternakan kembali. Oke, langsung kita masukkan kembali. Nah, ini sudah indukan dari dulu. Oke, kita masukkan ya, sip, itu sudah. Nanti kita biarkan 1 minggu dulu untuk adaptasi kembali, lalu kemudian habis itu kita taruh bahan sarang, dan untuk di glodoknya kita taruh jerami ya, untuk memancing dia untuk membuat sarang kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini metode yang saya gunakan dengan cara gabah, hanya makan gabah beras merah menggunakan kandang kotak besar, tapi waktunya 1 bulan, cukup 1 bulan. Kalau masih 1 bulan belum terlihat ada tanda-tanda menghilang lemaknya, lanjutkan saja sampai lemaknya menghilang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam lovebird. Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi lovebird macet bertelur agar bisa bereproduksi kembali. Oke, langsung saja kita lanjut caranya. Let's go. Memelihara burung lovebird pastinya tidak bisa lepas dari masalah. Salah satunya yaitu lovebird macet bertelur atau bereproduksi. Perlu Anda ketahui, sepasang burung lovebird bisa juga macet sebab perawatan yang kurang, seperti pemberian makan, terus vitamin bisa jadi, atau mungkin bisa juga kondisi cuaca. Banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan lovebird macet produksi. Walaupun permasalahan seperti halnya burung lovebird mandul itu ada, akan tetapi persentasenya sedikit. Jika macet bertelur, jangan langsung memvonis burung itu mandul. Anda bisa merawatnya dengan sebaik mungkin dengan beberapa cara. Mengatasi lovebird macet bertelur, untuk pasangan burung lovebird yang pada mulanya sudah pernah bereproduksi, akan tetapi mendadak macet, ini tidak langsung divonis dengan mandul ya, karena ini mungkin beberapa faktor yang bisa menyebabkan
macet produksi. Hal ini bisa disebabkan karena burung mengalami kondisi kurang subur, sebab perawatan dan asupan yang Anda berikan kurang memuaskan lovebird tersebut. Apabila Anda lovebird mengalami macet bertelur atau reproduksi, maka cobalah menggunakan beberapa metode berikut. Memenuhi kebutuhan sinar matahari. Lovebird yang macet bertelur bisa disebabkan burung kurang sehat serta kekurangan sinar matahari. Perlu Anda ketahui bahwa sinar matahari, terlebih lagi matahari pagi, penting sekali untuk tubuh dan kesehatan burung. Selain itu, sinar matahari juga bisa memberikan serta memenuhi kebutuhan burung pada aneka ragam vitamin yang diperoleh dari sinar matahari. Maka dari itu, burung lovebird tidak hanya akan menjadi lebih rajin bereproduksi, akan tetapi juga bisa lebih sehat, seperti manusia saja. Sering berjemur sinar matahari biar tidak kena COVID ya, karena lagi ramai COVID. Kemudian cara mengatasi lovebird yang macet bertelur, sebaiknya tempatkan sangkar ternak di lokasi yang mudah terkena sinar matahari. Karena hal ini dapat menjamin burung untuk selalu terkena sinar matahari setiap harinya. Berikan minyak ikan. Minyak ikan juga penting sekali untuk diberikan pada burung lovebird yang sedang berproduksi, agar bisa tetap rajin bertelur. Karena minyak ikan banyak memiliki kandungan nutrisi penting yang begitu dibutuhkan oleh burung lovebird pada saat dalam masa produksi. Memberikan minyak ikan ini juga termasuk cara mengatasi lovebird macet bertelur atau produksi. Karena minyak ikan dapat meningkatkan kesuburan burung lovebird sehingga produksi bisa menjadi kembali lancar. Anda bisa memberikannya dengan cara dioleskan pada jagung sebelum Anda berikan pada burung lovebird, atau Anda dapat memberikan minyak ikan ini setiap 2-3 hari sekali dan dihentikan sesudah burung bereproduksi atau sudah bertelur ya. Anda juga dapat memberikan burung lovebird yang terus-menerus gagal meneteskan telur-telurnya, karena minyak ikan ini bisa meningkatkan kesuburan burung lovebird. Sedangkan untuk pemberiannya, Anda bisa memberikan minyak ikan dengan dioleskan pada jagung. Minyak ikan sekarang ini juga memiliki banyak varian yang bisa Anda jumpai pada kios-kios burung atau di apotek, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Anda dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan Anda dan selera Anda atau dari teman-teman Anda, rekomendasi atau dari siapapun. Berikan jagung secara teratur. Cara mengatasi lovebird macet bertelur selanjutnya yaitu dengan memberikan jagung secara teratur. Pada waktu burung lovebird berproduksi, sebaiknya Anda jangan sampai melewatkan jagung muda untuk dijadikan sebagai menu hariannya. Minimal seminggu 2 kali Anda harus bisa memberikan pada burung lovebird yang sedang berproduksi ini. Karena sesuai dengan banyak pengalaman, jagung muda dapat mengatasi burung lovebird yang macet produksi. Cuci dulu jagung hingga bersih sebelum Anda memberikannya pada burung lovebird. Bersihkan juga dari bulu-bulu yang halus supaya burung lebih enak memakannya. Dan pastikan pula jagung yang akan Anda berikan yaitu jagung yang masih segar. Sebab hanya jagung yang bagus yang memiliki kandungan yang paling bagus dan lengkap. Semoga 3 cara tersebut membantu teman-teman dalam ternak lovebird-nya dan membuat lovebird Anda berproduksi kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam lovebird.